Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dosen, Ibu Dr. Anda Rizawati MSI yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang pentingnya aspek nilai agama dan moral untuk anak usia dini dalam mata kuliah Pengembangan Moral dan Agama, dosen pengampu Ibu Dr. Anda Rizawati MSI yang disusun oleh Ayah Sulastri, kelas C, Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Selanjutnya, pentingnya aspek nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Dalam mendidik seorang anak, hal yang paling utama ditanamkan sebaiknya adalah nilai agama dan moral. Jadi bukannya aspek yang lainnya tidak penting, tapi yang pertama yang harus ditanamkan adalah agama dan moral. Sebab agama dan moral adalah fondasi utama dalam membentuk karakter seorang manusia. Jika manusia tidak memiliki moral, maka sikapnya akan buruk. Begitupun jika seorang manusia tidak memiliki agama, maka tujuan hidupnya tidak akan jelas. Apalagi di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak bermoral. Mungkin itu tidak ditanamkan sejak dini pendidikan moral dan agamanya. Jadi sikapnya juga tidak baik, sikapnya juga jelek. Dan selanjutnya, pentingnya aspek nilai agama untuk anak usia dini. Anak-anak itu bagaikan selembar kertas putih yang masih bersih, dan apa yang kita ajarkan bagaikan tinta hitam yang akan terpatri pada diri anak. Karena namanya sebuah kertas, mau digoreskan warna apapun itu, gimana kitanya yang menggoreskan tinta itu. Apabila kertas itu digoreskan tinta yang hitam, maka akan hitam. Apabila kertas itu digoreskan tinta yang merah, maka akan merah. Nah, seperti itulah anak yang masih bersih, anak yang belum tahu apa-apa harus ditanamkan pendidikan moral dan agama. Supaya apa? Supaya kedepannya berperilaku baik. Selanjutnya, maka dari itu semenjak dini anak harus diajarkan hal-hal yang baik menurut moral dan agama. Tentunya bertujuan untuk memberikan sang anak bekal saat menghadapi kehidupan di hari-hari berikutnya hingga ia dewasa. Selanjutnya, nilai agama dan moral yang ditanamkan pada anak usia dini diantaranya adalah yang ke-1, menanamkan anak-anak agar menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, poin yang ke-1 itu kita harus menanamkan kepada anak-anak supaya menyembah Allah dan berbakti kepada orang tua. Kita kasih tahu dulu kepada anak-anak bahwa yang menciptakan kita itu adalah Allah, yang menciptakan langit, bumi, pohon, dan seluruh isi di alam dunia ini. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga
harus berbakti kepada kedua orang tua. Misalnya kalau orang tua kita menyuruh kepada kita meminta bantuan, atau orang tua kita menyuruh kita belajar, kita tidak boleh marah-marah, harus menurut apa yang dikatakan oleh orang tua. Selama orang tua kita menyuruh kebenaran, kita harus selalu patuh kepada orang tua. Dan selanjutnya poin yang kedua, mengajak anak untuk melakukan sholat sejak usia dini dan membiasakan anak untuk berbuat baik. Nah, kan di sekolah biasanya suka ada praktek sholat. Jadi belajar sholat itu sejak usia dini supaya anak terbiasa, supaya kalau sudah besar nanti anak terbiasa melakukan sholat, tidak perlu disuruh lagi, karena dia sudah tahu bahwa sholat itu merupakan kewajiban umat Islam yang harus dilakukan. Dan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat, maka itu berdosa. Dan kalau nanti sudah meninggal yang tidak melaksanakan sholat, pasti akan masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kita mengajarkan kepada anak itu supaya anak terbiasa sholat yang 5 waktu. Tapi pendidikan untuk melakukan sholat ini harus ada kerjasama antara guru dan orang tua. Di sekolah kan diajarkan untuk sholat. Nah, di rumah juga harus diajarkan oleh orang tua belajar sholat. Kalau sama anak biasanya gak boleh nyuruh, jadi pada anak gak boleh anak-anak ayo cepat sholat. Kalau sama anak biasanya kata-katanya itu harus halus, jadi anak-anak dek kita sholat yuk gitu. Jadi harus sama-sama sama orang tuanya. Gak boleh anak disuruh sholat, ibunya malah nonton TV. Anak disuruh sholat, ibunya malah main HP. Gak boleh seperti itu. Jadi harus sama-sama mengajak anak untuk beribadah supaya anak mau melakukannya. Yang ketiga, membiasakan anak untuk saling tolong-menolong. Nah, kalau di sekolah misalkan ada anak yang tidak membawa alat tulis, sama temannya diajarkan harus saling tolong-menolong. Atau ada anak yang jatuh misalkan, tidak boleh diketawain, harus ditolong, misalnya hal seperti itu. Selanjutnya poin yang keempat, menanamkan nilai sosial pada anak agar gemar bersedekah. Misalkan kita mempunyai rezeki lebih, harus bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Contohnya pada anak yatim, fakir miskin, kita harus belajar bersedekah supaya anak-anak terbiasa berbuat baik begitu. Contohnya kalau ada pengemis misalkan, kita kasih seikhlasnya aja, sepunyanya kita aja. Jadi anak-anak terbiasa kalau melihat ada orang yang kesulitan, bisa kita bersedekah atau bisa menolong orang tersebut. Yang kelima, membiasakan anak agar jangan suka berdusta. Kita tanamkan kepada anak bahwa berbohong itu tidak boleh, berbohong itu berdosa. Allah tidak suka orang yang suka berbohong. Allah sangat suka orang yang suka jujur. Kita tanamkan sejak anak usia dini supaya sudah besarnya tidak suka berdusta. Dan yang keenam, membiasakan anak agar saling menyayangi. Contohnya kalau lagi bermain sesama teman, tidak boleh saling bermusuhan, harus saling menyayangi. Walaupun berbeda agama, walaupun beda budayanya, tapi tetap kita harus saling menyayangi, harus saling menghormati. Kita harus mengajarkan itu kepada anak, harus saling menyayangi, baik sama binatang, sama manusia, sama tanaman juga harus saling menyayangi. Yang ketujuh, membiasakan anak sopan santun. Nah, bagaimana kita menanamkan kepada anak sopan santun? Misalkan kalau ada guru, kalau ada orang tua, kalau kita mau lewat,
ucapkan permisi atau punten, atau kalau mau masuk ke rumah, mau masuk ke sekolah, biasakan membacakan assalamualaikum. Nah, jadi kesimpulannya, dengan diajarkan aspek nilai agama dan moral, anak akan menjadi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dia lakukan, mana yang baik di hadapan Tuhan dan apa yang dilarang oleh Tuhan. Semua itu penting untuk menjadikan pribadi anak yang baik hingga masa depannya nanti. Anak yang sudah terbiasa dididik dengan ajaran yang baik, kelak ketika sudah menjadi dewasa akan menjadi pribadi yang lurus, yang baik dan bijaksana, menanamkan nilai moral dan agama yang bagus, sehingga kecil kemungkinan anak menjadi orang yang buruk perangainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan semoga anak-anak didik kita ataupun anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.